Oke, dari gambar ini ada gaya 800 Newton arahnya sebutlah ke kanan dalam gambar ini, kemudian 700 Newton berupa 600 Newton berupa tarikan T ini. Ya, arahnya seperti pada gambar. Sudutnya berapa ya? Nah, coba perhatikan peran gambar keseluruhan ini. Peran gambar keseluruhan ini mengelabui atau menyamarkan informasi seberapa besar sudut alfa untuk gaya T ini. Dari mana akhirnya sudut alfa ini didapat? Bahwa ini segitiga siku, diketahui ini 60 derajat, di sini berarti 30 derajat. Ya, sehingga akhirnya didapatkan seberapa AD, seberapa BD, dan didapat alfa, dan ini sudah kita bahas kemarin. Nah, kepentingan kita di sini sekarang akan bayangkan grafisnya dulu. Kalau grafisnya sudah kebayang, maka kita mencari cara menghitung grafis yang sudah kita hasilkan. Saya tipiskan garisnya ya. Gambar warna apa pertama? Agak mudah karena nanti akan kita timpa. Saya merepresentasikan arah gaya P ini. Perhatikan bahwa garis kerja gaya P adalah dari sepanjang ini, tak terbatas. Sampai mana, sampai pojok, sampai habis adalah garis gaya P. Moga-moga semua menyiapkan diri agar bisa menangkap dengan cepat. Sekalipun tidak menangkap dengan baik, segera minta diulang. Saya ulang gambarnya, bahwa gaya P ini garis kerjanya adalah dari sini, dari jauh kiri, dari jauh di sebelah kiri sampai sini ya. Ini nggak saya tutupin biar nggak kehalang tulisan soalnya. Sampai sana ke kanan tanpa batas. Inilah garis kerja gaya P. Garis kerja tarikan T, ya gaya tarik juga, gaya-gaya juga, vektor-vektor juga kita gambarkan. Ini ya. Mungkin gambarnya tidak pas banget, tapi sono sampai sono. Sampai sini oke. Ternyata ada yang kelewat, bukan kelewat, tapi kalau ini kita cari titik temunya, dua gaya ini, maka ada titik yang merupakan perpotongan dari dua garis gaya itu, yaitu di titik B. Garis ini melalui B, garis ini juga melalui B ya. Jadi B adalah pangkal dari kedua gaya. Kenapa? Karena di titik B, kedua gaya ini bertemu. Boleh lihat halaman 15 sebentar, kalian buka halaman 15. Saya bisa tampilkan sebenarnya, tapi sebentar kita fokus ke sini, tapi saya tolong buka Anda halaman 15. Di gambar 15A itu dua buah gaya sudah kebetulan berangkat dari pangkal yang sama. Pada dasarnya gaya-gaya itu sepanjang garis kerjanya boleh ditaruh di mana aja cara menggambarkannya. Misal, halaman 15 gambar 2 strip 3 yang B itu berangkat gayanya di mana saja sepanjang garis kerjanya masing-masing, itu artinya sama gitu. Boleh digambarkan A, boleh digambarkan B. Ya, kepentingan kita membahas garis kerja gaya. Sebenarnya ada di halaman 14. Lihat dulu halaman 14, mundur sedikit, bahwa ada transmisibilitas
bahwa gaya itu bekerja sepanjang garis kerjanya. Mau ditaruh di mana saja sama saja sepanjang di garis kerjanya dan arahnya tetap seperti itu. Jadi dalam hal ini gambar gaya P di sebelah kiri B boleh, sebelah kanan B boleh sepanjang ada di garis kerjanya. Demikian juga dengan tarikan T, mau pangkalnya di B, mau ujungnya di B, atau mau pangkalnya ada di A, asal arahnya seperti itu, dianggap menggambarkan gaya yang sama. Nah, dalam menjumlahkan gaya, kita ada beberapa cara. Kembali ke halaman 19, kita akan membahas cara yang pertama, yang di bawah gambar soal persis. Artinya yang ini. Yang ini ya. Nah, kita akan diskusikan ini. Ini adalah salah satu cara pertama, menggambarkan penjumlahan gaya. Idenya adalah gaya yang bekerja dicari titik tangkapnya, yaitu potongan kedua garis kerja gaya. Dalam hal ini didapatkan P melalui B, T juga melalui B, sehingga perpotongan atau titik tangkapnya ada di B. Setelah titik tangkapnya dihasilkan, kita representasikan panjang gaya dengan skala yang sesuai dengan besarnya. Misalkan 800 Newton. 1 cm saya gambarkan sebagai 10 Newton, sehingga 800 Newton bisa digambarkan dalam 8 cm dari titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya tebalkan sedikit. Skala 5. Saya pakai warna merah untuk B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Ujung gaya P ini di sebelah kanan kelihatan di layar Anda? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Nggak kelihatan? Kelihatan. Mas. Saya ada, Mas. Ada. Ada ya? Bisa diperdekati itu masalahnya. Oh, sorry, saya ingin memastikan. Ujung panah ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, good. Kelihatan, Mas. Dengan ide yang sama, kalau tadi 1 cm mewakili 10 Newton, maka 600 Newton T ini saya gambarkan berapa senti ya? 12. Oi, 6 cm. 6 cm. 6 cm. Iya, karena 1 cm-nya 10 Newton. Basa-basi amat ya, nanya-nanya gitu. Nggak apa-apa ya, supaya Anda sambil menyimak, sambil ikut. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpel ya? Udah deh. Bagaimana cara menggabungkannya? Kita ingat ide diskusi yang kemarin. Sebuah gabungan adalah terdiri dari komponen-komponennya. Dengan maksud yang sama, komponen-komponennya kalau digabung berarti menghasilkan gabungan. Masih ingat gabungannya di mana ya? Saya ilustrasikan sedikit. Ini hal lain. Ini saya gambar 3 cm dulu. 1, 2, 3. Kemudian di arah gaya yang sejajar dengan ini. Ini mau menggambarkan yang sama tapi di tempat lain. Satu, 2, 3, 4. Maksudnya membuat jajaran genjang ya, tapi ini sketsa.
garisnya tebal, jadi untuk menggambarkan gabungannya saya bikin lebih tebal lagi. Saya putus-putus nih ceritanya, bahwa ini adalah cara sejarah menggambar saja, tapi ini anggaplah Anda tidak lihat. Ini juga nggak lihat, ini nggak lihat. Jadi kalau ada gaya yang gambarnya ini, gaya ini disusun oleh garis kerja gaya yang 1 dan yang 2. Ini ya, perpanjangan dari ini. Tipis saja. Nah, ini. Perpanjangan ini dan ini. Maka ingat kemarin waktu kita mencari komponen dari sebuah gaya pada sumbu sembarang, tegak lurus boleh, nggak tegak lurus boleh. Maka caranya adalah kita gambarkan gaya garis kerja gayanya, gaya penyusunnya, sejajar ditaruh di ujung gaya, sejajar ditaruh di ujung gaya, sejajar kemiringan gaya penyusun 1 dan 2 ditaruh di ujung gaya yang ini. Masih ingat yang kemarin, materi kemarin? Ya. Masih ya? Masih oke? Masih. Sehingga kita barusan berhasil mendapatkan, kalau yang diketahui ini, ya gaya penyusunnya adalah sepanjang ini di sumbu ini, dan sepanjang itu di sumbu yang satunya lagi. Nah, harapannya atau maksudnya dengan cara yang sama ini, tentu kalau kita sedang mereka-reka di manakah gaya gabungannya nantinya berada, maka gaya gabungannya ujungnya adalah sama. Penyusunnya dan penyusunnya kita bikin saling paralel sehingga membentuk paralelogram yang biasa disebut bujur sangkar. Maka di titik sekitar perpotongan 2 gaya di sini adalah ujung dari gaya gabungan. Dapat idenya? Dengan maksud yang sama tapi menyatakan kebalikannya. Kalau tadi dari gaya gabungan dicari komponennya, sekarang kalau komponennya sudah diketahui, satu panjangnya adalah besarnya 800 Newton digambarkan dalam 8 cm penggambaran, 600 Newton digambarkan dalam 6 cm penggambaran, maka menjadi menyenangkan menurut saya bahwa kita sudah bisa membuat di mana si gabungan itu berada dengan cara garis gayanya harus melewati salah satu komponen ini di kemiringan yang lainnya, dan juga sama komponennya yang ini, sumbu komponen yang ini kita gambar di ujung gaya penyusunnya, sehingga kalau dibolak-balik prosesnya R-nya akan kita dapat di sini. Dari mana ke mana? Warna orange ya, misal tebalnya 8 lah, lebih tebal dari yang 5 tadi. Sampai ujung sini, bahwa ini adalah resultan. Oke, sampai sini. Oke, Pak.
Berapa besarnya R? Tunggu dulu. Kita sebagai orang mekanik yang punya penggaris, kalau tadi mengatakan 8 cm itu 800 Newton, artinya 1 cm, 100 Newton ya. 1 cm 100 Newton ya maksudnya ya, bukan 10. Saya koreksi tadi. Maka, berapa panjang R ini? Tinggal kita ukur aja. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5,2 cm. Oke ya, betul? Ini baru pendekatan saja nih. Gambarnya juga bukan pakai penggaris beneran, bukan pakai pensil yang tajam, tapi kita lihat kira-kira 5,2 cm, kita setuju ya. 1, 2, 3, 4, 5, tambah 2 mili, 5,2. Jadi, kalau kita 402. R-nya itu kalau diukur setara dengan 5,2 cm, di mana 1 cm setara dengan 100 Newton. Jadi R ya kira-kira lah 520 Newton apa kilonewton? Newton ya. Newton. Oke nggak? Oke, Pak. Oke. Apa yang membuat kita kemudian kaget pagi-pagi ini adalah dengan ngomong santai dan modal penggaris, kita sudah mendekati angka ini. Harusnya sih kalian kaget gitu. Nah, kaget harus pakai harusnya ya. Artinya tanpa kalkulator pun, kalau ini sebuah kepentingan memakai langsung di lapangan, apakah angka Anda menyimpang jauh? Ya. Dan metode ini yang saya ingin kita dikuatkan atau menguatkan diri, bahwa setelah kita gambar grafisnya, hasilnya mendekati dengan hitungan analitik dengan kalkulator ketelitian tercanggih sekalipun misalnya gitu. Bisa menangkap idenya? Bisa. Dan saya sangat berharap teman-teman yakin kalau gambarnya bagus, akurat, maka hasil R-nya juga akan lebih akurat. Dan hasil akhir dapatnya gaya, itu mendekati dengan hitungan analitik. Sehingga saya meminta Anda untuk mempelajari dengan baik konstruksi garis. Alat-alatnya juga nanti Anda juga akan mengerjakan dengan pensil, penggaris, jangka yang sebenarnya, mengukur. Sehingga kalau waktunya terbatas, misalkan kerjakan soal ini dalam 1 menit, maka Anda tinggal garis seret, ukur, mendapatkan jawaban yang 520 Newton ini. Tapi kalau waktunya setengah hari, ya Anda bolehlah urutan gini ya. Nah, ini moga-moga menjadi sebuah harapan cerah gitu, bahwa kita bisa mendapatkan ide menjawabnya dengan sangat tepat, walaupun tanpa alat bantu hitungan khusus atau matematika khusus, baru sebatas memanfaatkan gambar grafis. Untuk kasus ini kebetulan mencukupi, tapi tentu tidak semua kasus mencukupi. Tapi ide kita bahwa menemukan jalan yang mencukupi saja itu sudah cukup. Jadi kita tidak perlu terlalu harus analitik rumit untuk kasus yang tidak rumit gitu. Gitu. Saya tutup dulu tutorial untuk yang ini.